Hai, Ahla di sini. Kesempatan yang indah kali ini aku mau membuatkan sebuah langkah-langkah ya, sharing caranya kita mengetes sebuah website kita. Jadi semisal kita sudah bikin sebuah website katakanlah dengan WordPress ya. Nah, studi kasus kita kali ini itu pakai WordPress. Nah, ini WordPressnya aku pasang dari sebuah layanan ini ya. Dia untuk spesifikasinya adalah IO-nya ya 25 Mbps 25 MB per detik dengan spesifikasi detail seperti ini ya. Nah, aku sudah install sebuah WordPress di dalamnya ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kesempatan kali ini aku kan itu ya menunjukkan sebuah cara gimana sih caranya kita mengetahui kemampuan dari WordPress kita. Nah, tools yang kita gunakan di sini adalah Kasich ya teman-teman. Jadi tools ini tuh lagi naik daun dikarenakan dia dibuat dengan bahasa pemrograman yang juga lagi naik daun, yaitu Golang. Nah, Golang sendiri kan bagi teman-teman kita mungkin agak nggak familiar lah. Nah, hebatnya di Kasich itu dia tuh dibuat skripnya itu pakai yang namanya JavaScript. Jadi dari JavaScript itu dikompil sehingga menjadi bahasa pemrograman Golang yang lalu dijalankan oleh Kasich-nya ya. Nah, jadi scriptnya itu sangat mudah ya teman-teman. Ini aku udah ada contohnya. Ini aku share screen. Caranya tampilan seperti ini, tinggal dia import segala macam lalu kita export let option ini ya, tentang skenario. Jadi misal kita ingin tes WordPress web server kita, semisal kita ingin selama 1 menit kita ingin 10 user mengakses saat bersamaan. Nah, kita ingin tahu apakah WordPress kita atau server kita ada 10 user sekaligus dalam 1 menit itu dia mampu menjalankan atau tidak. Nah, tools yang enak itu pakai Kasich. Kalau kita manual itu kesusahan ya, dikarenakan kita harus refresh dan semacamnya. Nah, dengan Kasich itu begitu mudah, tinggal kita main script kayak gini lah. Oke, langkah pertamanya adalah kita tentukan sudah terinstall Kasich-nya ya teman-teman. Nah, cara menginstal Kasich-nya itu ada banyak ragam, di antaranya pakai Docker, ada juga langsung diinstal di mesin kita. Nah, kebetulan di aku udah terinstall. Coba kita Kasich min version, maka terinstall versi 6 ya, terinstall di Linuxku. Oke, caranya gimana? Kita tinggal copy nih ya. Jadi kita minta Gemini lah untuk buatkan scriptnya teman-teman, atau kita coba aja deh. Kita akan cd developments, lalu kita tentukan foldernya ya. Oke, lalu kita mkdir apa ya, coba WordPress, kita cd coba WordPress, kita code titik, kita buka Visual Studio Code ya. Lalu kita tinggal bikin script yang kayak tadi ya. Tujuannya apa? Kita skenario nya gini, selama 1 menit kita itu akan mengakses server kita dengan 10 user. Jadi ibaratnya gini, dalam 1 menit server kita itu akan ada 10 user yang sedang mengakses gitu ya. Nah, kita akan mengetahui seberapa tangguh sih website kita ya. Kita langsung bikin aja filenya, terserah namanya script.js ya gitu teman-teman. Lalu cara ngodingnya itu ada berapa macam ya. Bisa kita menggunakan Node.js, maksudnya apa? Kita untuk auto completion ya. Kalau kita akan pakai yang seperti itu ya teman-teman. Kayak kita akan masuk ke dokumentasinya ya, Kasich. Oke, kita masuk ya, kita langsung ke sini ya, documentation. Oke, Grafana ya. Lalu kita langsung setup, kita langsung install. Ini kan aku udah langsung kita configure your code Visual Studio Code ya. Nah, ini teman-teman kita bikin projectnya terlebih dahulu. Kita npm init. Oke, di sini ya kita npm init min y agar cepat aja. Oke, lalu kita install ini ya teman-teman, npm install min safedev add types /Kasich. Tujuannya apa? Biar kita ketika mengetikkan sesuatu maka muncul auto completionnya seperti itu. Oke, kita copy dulu, kita
paste di terminal, kita jalankan, maka dia akan menginstal. Oke, tandanya seperti apa kalau udah terinstall? Misal ya kita tinggal itu aja, import 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 http di sini, http. Oh, belum muncul, aku reload dulu lah, reload. Apakah udah? Halo ya udah. Oke, http lalu tinggal from k6 http ya. Oh sorry bukan seperti ini, saya ulang-ulang. Kita import http ya teman-teman. Nah sayangnya atau kompresnya nggak muncul tuh. Bentar, kita from k6/http. Oke, kalau kita konsol, bentar kita konsol log http, maka muncul seperti apa? Muncul komennya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat ya. Kita import betul, lalu kita langsung ke dua bagian itu ya, export default. Kita export default function. Oke, lalu kita ya tinggal itu http.get nama servernya ya. Nama servernya adalah ini, aku copy lalu kita paste. Oke, lalu kita kasih jeda lah ya, kasih sleep banyak 1 detik. Oke, coba gini aja, kalau kayak gini coba kita kasih run script. Oke, maka akan muncul ya, dia akan mengetes. Nah secara default itu berapa detik ya, aku bentar, kita cari tahu lah. Kasih kalau tidak kita kasih duration itu defaultnya berapa ya. Secara default kalau kita nggak ngeset durationnya, maka dia akan berjalan selama mungkin 1 detik ya tadi ya, nggak ada keterangan soalnya. Oke, jadi ini ya teman-teman tampilannya. Jadi kalau kita masukkan tadi ya, maksudnya kita masukkan 10 user tadi. Bentar. Nah ini dia, kita masukkan 10 user ya. Oke, kita copy, lalu kita tempelkan. Oke, jadi kita akan mengetes selama 1 menit, yang mana targetnya adalah 10, dalam arti 10 user. Lalu kita jalankan. Nah jadi dia akan menjalankan selama 1 menit ya. Nah sembari menunggu, mungkin kita akan coba di servernya bakal terjadi downtime. Nah masih aman ya kalau cuma 10. Karena apa? Karena di websitenya tersendiri itu tertera ada 30 ya. Nah ini 30 EP. Ini EP ini apa ini? Coba kita tanya Gemini. Misalnya kan PHP dia tuh kan berjalannya apa ya, bikin kayak thread sendiri gitulah, dia kan single thread. Jadi ketika ada satu request masuk, maka dia akan memakan satu ruang ini ya. Kita tanya Gemini sebentar. Jelaskan mengenai ini EP dan RPG. Jadi itu ya, sederhananya EP adalah entry point yang merujuk fungsi utama yang diakses oleh K6 ya. Oke, apakah sudah selesai? 1 menit. Nah ini ya teman-teman, munculnya seperti ini. Kalau kita copy, sekali lagi copy, Ctrl Shift C, kita masuk ke Cloud ya. Kita masuk ke Cloud AI. Kita tanya, tolong visualisasikan agar muncul berupa visual ya. Tolong visualisasikan hasil K6 ini. Kita paste. Nah itu lagi proses ya.
Nah, lalu aku akan menaikkan usernya jadi langsung 50. Jadi semisal ada 50 user yang sedang mengakses server kita selama 1 menit. Itu skenario-nya seperti itu. Apakah server kita masih mampu? Kita jalankan ulang ya, masih 1 menit. Nah, ini ya, dia baru 3 user, 4 user, 5 user, dia naik terus ya. 7 user, 8 user, 9 user. Kan maksimalnya kan 10 user lah. Coba kita akses lagi pakai jadi dan. Nah, down teman-teman, ada 50 user akan down. Itulah akibat dari kita menggunakan WordPress. Ntar kita tarik lagi. Nah, ini ya teman-teman, ada 24, ada 26. Jadi semisal ada 50 user yang secara real time langsung mengakses kita secara bersamaan, otomatis orang yang mengakses itu akan rebutan resource, dalam arti akan terjadi lemot ya. Nah, itulah dimaksud entry proses itu. Oke, sebentar, harusnya ada yang lambat lah ya. Jadi kan itu ya, maksimalnya kan tadi tertera 25. Jadi aku setnya skenario-nya itu 50. Jadi ya itu 25 request pertama akan berhasil, maka sisanya yang lain akan nunggu ya, bukan error, cuman menunggu aja. Nah, ini ya, coba kita copy lagi. Oke, Ctrl Shift C. Tadi udah muncul harusnya. Nah, ini teman-teman, duration 1 menit, max user 10, total request. Nah, gitu. Lalu coba bandingkan dengan 50 virtual user. Kita paste. Oke, lagi dibuat ya teman-teman tampilannya. Maksudnya perbandingan antara tadi 10 virtual user dengan 50 virtual user. Tadi udah kelihatan kan, kalau kita mengaksesnya langsung 50, tadi terdapat downtime yang mana tadi butuh 1 detik. Tadi kalau kita banyak request itu butuh 3 detik lebih ya. Nah, itu adalah salah satu ketidaknyamanan kita memakai SSR ya, server side rendering. Nah, kalau aku sendiri itu pakainya Next.js, yang mana dia tuh udah di-compile, udah di-build, jadi dia ngaksesnya itu berupa file HTML ya, bukan dari mesin, maksudnya bukan dari server. Maksudnya dia si klien mendapatkan websitenya itu berupa HTML pure ya, murni, jadi nggak perlu dibuild dari belakang kayak gitu. Nah, makanya lebih kenceng. Ini yang sudah muncul ya perbandingannya. Nah, kelihatan teman-teman, kalau di percobaan tadi cuma 10 user, dia itu, nah ini ya, kita berhasil 211 request. Nah, 100% berhasil, sedangkan 50 itu ada yang gagal ya. Coba ya, server melakukan overload pada 50 dengan failure rata-rata. Oh, sampai failure ternyata. Coba ya, kita jalankan lagi ya. Kita paksa server kita yang maksimal 25 user, kita paksa dengan 50 user. Paksa itu namanya. Kalau kita cek, nah itu ya teman-teman, dia loading. Nah, dia berhasil. Kita coba lagi. Kita beri Zaloka. Nah, dia lemot teman-teman. Bayangkan kalau ini kita masuk ke Google Search Console, yang mana ada klien-klien kita ingin mengakses server kita, yang kok selemot ini, pastinya itulah nggak nyaman kayak gitu. Nah, kan nggak enak kan. Coba kita buat lagi dari zaloka.my.id, dia lemot. Ini baru 50 user ya teman-teman, belum kalau kita coba naikkan langsung ke 100 user. Jadi 1 menit ada 100 user yang mengakses. Nah, ini teman-teman, muncul error resource limit is reached. Jadi gini ya, kan server kita tadi maksimal itu 25 user per request, per permintaan itulah. Jadi dalam satu waktu bersamaan itu maksimal 25 user. Sedangkan tadi kita mintanya 50 user. Itu pasti error.
bukan downtime ya sekarang. Kalau tadi cuman downtime. Downtime itu semisal itu ya biasanya ngakses cuman satu detik, cuman dia ngaksesnya itu sampai 5 detik. Nah itulah yang disebut downtime. Oke. Ya itu baru 50 ya. Coba kita langsung naikkan hingga ke nekat kita hingga 100 user. Jadi dalam satu waktu bersamaan ini ada 100 user ya sahabatku semua. Apakah dia akan ngebuk? Pasti ngebuk lah. Coba kita jalankan. Oke. Nah ini ya ada 6, 7, 8, 9. Kita tunggu ya sampai 25, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Dia maksimalnya hingga 100 user ya. Nah itu udah 25 ya. Coba kita refresh, maka pasti muncul error. Pasti error, gak mungkin gak. Nah itu ya, pertama dia lemot. Kalau tadi butuh sekitar 1 detik, ini butuh berapa detik ini? 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9. Nah itu malah error kita teman-teman. Jadi itu dengan Keysig kita dapat mengetahui seberapa mampu sih WordPress kita untuk menampung user secara bersamaan. Tadi itu ya, kalau ditanya WordPressnya bagus atau enggak, itu ya bagus. Nah itu kendalanya itu ada di hostingannya ya, tempat kita menyimpan atau menaruh aplikasi kita. Nah ini paketnya ini macam-macam teman-teman. Ada yang maksimal 30 user, ada 60 user. Jadi dalam satu bersamaan dia tuh dapat menampung berapa permintaan. Kalau yang aku beli saat ini tuh pakai 30 proses. Jadi dalam satu bersamaan maksimal 30 proses. Nah sedangkan tadi kita hingga 100 request, jadi otomatis error. Oke, itu kalau kita bandingkan lagi ya, coba kita copy lalu kita tanya ke Keysig ya. Oke, sekarang bandingkan dengan ini juga. Kita Ctrl V, kita paste. Nah tadi ya udah ngebuk, apalagi 100 user ya. Oke, kita tunggu ya sahabatku semuanya. Oke, WordPress. Nah kalau aku kan pakai Next.js ya. Nah domainnya aku .id, bariza.id. Nah dia tuh kenceng, dia tuh karena nggak ada nggak butuh waktu buat nge-build ya, karena dia udah di build. Oke, masih proses ya teman-teman. Oke, sudah muncul ya tadi kan. Nah ini betul ya, 10 request 10 user, 50 user dan 100 user mengakses server kita selama 1 menit. Nah ini yang pertama dia sukses optimal, yang kedua dia overload, yang ketiga critical. Ini udah parah kalau critical. Jadi dari 100 ini ya detailnya, dari 100 user yang mengakses server kita ya, itu yang berhasil cuman 1%. Saya ulangi, dari 100 user yang mengakses server kita itu kan terjadi banyak request, yaitu tadi 55.000. Nah yang berhasil itu cuman 1%. Ya itu kalau pakai di production kan itu sangat mempengaruhi bisnis kita. Itu bisa dipertimbangkan lah untuk di tim bisnisnya.
kayak gini ya errornya ini. Kalau 100 user udah parah ini. Nah ini ya pakai tampilan kayak gini. Errornya itu sebab apa ya? Nah ini ya, connection pool atau memory limit batasnya. Oke teman-teman semua, itu saja. Terima kasih dan salam.